pejabat kontol, jenenge koruptor, maling duwe rakyat. Iku ngono wis mendolimi wong akeh blok goblok. Utak lek isine taek kok niku, pikirane maling-maling dijarno ngene wae. Ini Pak, saya di nggak tahu saya nggak tahu. Ya? Nggak tahu. Nanti kali. Nanti ya. Pak yang soal bansos juga Pak. Siap, nanti dulu ya. Iya nanti ya. Saya dipanggil beliau. Saya belum tahu agendanya. Makasih ya. Makasih semua ya. Podium, Pak. Pak, sedikit Pak. Sedikit, Pak. Sedikit Pak. Sedikit Pak. Apa aja, Pak? Yang dibahas, Pak. Oh enggak, ya banyak yang dibahas ya. Mungkin bisa tanya ke Pak Mensetnek atau Pak Mensetkap ya. Tadi Pak Dorman juga Pak, ada Gubernur BI soalnya. Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. Ya, makasih banyak ya. Tapi rekening Dormana yang Mei 2025 itu berapa, Pak? Yang sebenarnya yang diblokir, Pak? Yang dipenghentikan sementara. Inilah contoh-contoh manusia bebal. Contoh-contoh manusia yang mau menyusahkan rakyat. Ya, Kepala PPATK pada akhirnya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut pemblokiran nomor rekening yang dilakukan oleh PPATK ini. Benar-benar mau menunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa betapa bobroknya orang-orang yang bekerja di PPATK ini. Benar-benar manusia yang tidak berbobot, manusia yang SDM-nya rendah, manusia yang tidak berintegritas. Sangat memalukan. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, setelah kita sebagai rakyat berkuar-kuar di media sosial, mengecam dan mencaci maki kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak merakyat, orang nomor satu di bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto, akhirnya memanggil Kepala PPATK untuk mencabut kebijakan pemblokiran nomor rekening yang tidak terpakai selama 3-12 bulan itu. Prabowo Subianto hari ini tampil sebagai pahlawan, tetapi tunggu dikecam dulu oleh rakyatnya. Sekali lagi, Bapak Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai pahlawan, tetapi tunggu ada kecaman, ada hujatan yang datang dari rakyatnya sendiri. Hal ini mau membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, kita sebagai rakyat jangan menjadi penonton setia. Kita harus melawan, kita harus bersuara, mengecam kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat itu. Karena hari ini kita dipertontonkan dengan kualitas-kualitas pejabat yang benar-benar bobrok. Kualitas-kualitas yang dalam pengambilan keputusan hanya seenak jidat dan semanis udahnya mereka. Sehingga sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa sekalian, bahwa jika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, yang tidak berpihak kepada kita orang-orang kecil, waktunya kita harus bersuara, waktunya kita harus melawan. Jangan diam-diam baik. Karena pemerintah hari ini, kalau kita diam-diam baik, mereka akan selalu mengatakan mengatasnamakan rakyat. Tetapi rakyat tidak merasa. Kebijakan yang diputuskan oleh Kepala PPATK mau menunjukkan bahwa betapa rendahnya mutu mereka. Padahal mereka ini adalah aparat negara. Sekali lagi, bahwa betapa rendahnya orang-orang yang dipercayakan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk membantu
pekerjaan-pekerjaan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi pembelajaran penting untuk kita rakyat Indonesia. Bahwa kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, kita harus beramai-ramai menyuarakan, mengecam kebijakan-kebijakan yang tidak berbobot itu. Ya, kita bersyukur pada akhirnya bahwa pemblokiran nomor rekening yang dilakukan oleh PPATK berhasil dicabut. Walaupun ada sekitar 140-an ribu orang yang sudah menjadi korban, yang sampai hari ini masih menunggu waktu untuk 20 hari ke depan. Tetapi apapun itu, ini menjadi pembelajaran buat kita masyarakat Indonesia, bahwa orang-orang yang duduk di pemerintahan itu tidak selamanya keputusan ataupun kebijakan ataupun gagasan mereka itu benar. Kita sebagai rakyat harus kritis. Jangan pernah takut dalam menyuarakan yang namanya kebenaran, dalam membela yang namanya keadilan. Jangan pernah takut. Mari kita simak lagi komentar dari warganet yang lain. PPATK membuka kembali rekening yang terblokir. Ini hasil dari speak up masyarakat Indonesia yang demo lewat online. Karena apa? Karena sudah ada korbannya. Ada yang sedang sakit mau operasi, tidak bisa membayar rumah sakit, tidak bisa operasi, taruhannya nyawa hanya karena terblokir. Ya kan itu diblokir, nanti kan bisa dibuka, datang saja ke bank. Dikiranya begitu terblokir, datang ke bank langsung dibuka. Tidak. Banyak yang blokirannya datang ke bank selalu disuruh menunggu. Dan menunggu. Padahal itu kan hak dari para penabung itu. Jadi kejadian ini membuat rasa nyaman, rasa aman untuk menabung masyarakat hilang. Bahkan banyak yang berlomba-lomba mengambil uangnya. Apa yang terjadi kalau seluruh masyarakat mengambil uangnya? Karena apa ya guys, nggak semua orang itu ngerti tentang transaksi lewat m-banking. Ya, kadang mereka ada yang menabung hanya untuk kebutuhan pendidikan. Bahkan ada yang tabungan anak pun kena loh guys. Ada yang menabung untuk umroh, ada yang nabung untuk haji, di mana mereka bisa jadi sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu tabungannya tidak ada transaksi, hanya sekedar menabung. Lah kok diblokir? Ya, jadi nggak ada salahnya kita speak up ya, karena memang kebijakan-kebijakan yang membuat merugikan masyarakat itu perlu kita speak up guys, karena sudah banyak korbannya, banyak yang sakit, tidak bisa bayar rumah sakit hanya karena terblokir. Ya, di saat rekeningnya terblokir, kita mau nggak mau harus menyisakan waktu untuk mengurusnya, dan itu tenaga, pikiran, waktu tersita semua, yang harusnya kita bisa mengerjakan yang lain. Masyarakat sudah susah Pak, mohon jangan dipersulit lagi. Ya, jadi buat kalian-kalian nih yang pada terblokir ya, rekeningnya ini rencananya akan dipercepat untuk pembukaannya. Jadi kalian bisa segera menghubungi banknya, bank bersangkutan yang terblokir. Semoga bisa dibuka lagi rekeningnya dan bisa digunakan untuk berkegiatan sehari-hari. Semangat yuk guys. Akhirnya PPATK membuka lagi rekening yang telah terblokir. Ini kalau nggak gaduh di media sosial, kalau tidak gaduh di masyarakat, mungkin masih aja diblokir. Dan itu selalu tes water. Marah apa tidak? Sebagai pejabat Anda seharusnya melihat dengan bijaksana. Kalau seandainya ini ada instruksi dari atas ya, instruksi dari atas, Anda katakan bahwa Pak, minusnya seperti ini, plusnya seperti ini, apakah akan merugikan masyarakat? Bukan menuruti. Tapi kalau seandainya yang Anda blokir itu atas inisiatif Anda, atas inisiatif dan konsep Anda sendiri, itu Anda artinya jahat sekali ya. Jadi ini sudah ada korban, ada korban yang meninggal dunia karena anaknya tidak bisa mengambil uangnya sendiri, terblokir. Ini karena harus dadakan. Ini harusnya diusut. Bapak harusnya diusut, bertanggung jawab, karena orang tidak tahu apa tujuannya, apa maksudnya, nggak ngerti gitu. Sampai Pak Hotman sendiri, pengacara kondang itu juga nggak ngerti tujuan Anda tuh apa memblokir.
dari 3 sampai 12 bulan itu diblokir karena nganggur, tidak ada pergerakan, kan aneh gitu. Nah sekarang ada korban, Anda tuh harus bertanggung jawab Pak. Untuk Bapak Prabowo Subianto, kami minta dengan segala hormat Pak, tolong pecat manusia-manusia yang tidak berkualitas seperti itu. Sekali lagi, tolong dicopot jabatannya sebagai kepala PPATK. Ini adalah permintaan kami. Gara-gara kebijakan yang tidak berbobot itu, pada akhirnya ada korban jiwa. Bahwa ini membuktikan betapa bobroknya pemerintahan hari ini. Dalam pengambilan sebuah keputusan sama sekali tidak memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi. Kalian itu adalah manusia yang punya akal, yang punya hati nurani. Tetapi kelakuan dari kepala PPATK ini, seekor binatang mungkin jauh lebih baik. Benar-benar tidak berkualitas. Kalau bangsa ini diisi oleh manusia-manusia yang otaknya dajal seperti ini, mau jadi apa? Sekali lagi kami minta dengan segala hormat, tolong copot manusia-manusia yang tidak berbobot itu. Manusia-manusia yang kerjanya tidak benar. Apakah PPATK akan bertanggung jawab dengan korban yang sudah meninggal karena tidak punya dana untuk membiayai rumah sakitnya? Benar-benar sangat memalukan. Pejabat negara tetapi isi otaknya dangkal. Pejabat negara tetapi tidak punya akal sehat, tidak punya hati nurani dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Semoga saja korban ataupun keluarga bisa melaporkan kepala PPATK ini untuk diproses secara hukum. Dia harus bertanggung jawab karena atas ulahnya dia pada akhirnya memakan korban jiwa. Mungkin inilah apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu benar. Pejabat dungu. Pejabat tidak punya otak. Seekor anjing mungkin jauh lebih baik bila dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang dalam pengambilan keputusannya benar-benar tidak bijaksana. Tidak memikirkan dampak yang akan terjadi. Sangat memalukan. Dir Kepala PPATK, kan kemarin kan udah dipanggil sama Bapak Presiden ya. Jadi bisa dong Pak tolong dijelaskan ke masyarakat gimana nasib uangnya yang udah diblokir ATM-nya. Terus gimana cara mempermudah, mungkin dibikinkan formulasi untuk mempermudah buka kembali blokirannya. Karena kan repot banget ini Pak, pasti orang apalagi yang tinggal di luar negeri nih, para PMI ini pastinya. Pasti bakal repot banget kalau misalnya butuh pulang ke Indonesia buat buka blokirannya lagi kan. Jadi tolonglah Pak bertanggung jawab atas aturan yang Bapak keluarkan ya. Karena aku yakin pihak bank-bank juga pasti kerepotan banget pasti karena aturan ini. Masa orang macam butiran debu kayak saya sih Pak yang harus menjelaskan ke teman-teman PMI yang udah kena blokir kalau misalnya uangnya nggak kenapa-kenapa. Saya jelasin loh Pak ke mereka, padahal saya kan bukan siapa-siapa. Saya jelasin ke teman-teman PMI, teman-teman semuanya, bagi kalian yang kena blokir ATM-nya, rekeningnya, tenang aja, uang kalian aman. Cuma ribetnya ya kalian nggak bisa gunakan lagi akun kalian kecuali kalian punya waktu untuk pulang ke Indonesia untuk urus untuk pembukaan blokirnya kembali ke banknya sendiri gitu. Masa saya harus menjelaskan sebegitu detailnya Pak ke masyarakat, ke teman-teman PMI saya? Ya kan bukan tanggung jawab saya Pak. Karena adanya hal ini banyak loh Pak yang narik uangnya dari bank. Banyak loh. Jadi banyak juga yang udah nggak mau nabung di bank. Pak, ini tuh masalah serius. Kalau misalnya mayoritas masyarakat Indonesia nggak mau nabung bank lagi atau langsung narik tiba-tiba uangnya dari bank secara bersamaan, masalah negara makin gede loh Pak. Bapak ada antisipasinya nggak sih masalah itu? Jangan ini loh ya, jangan disepelekan loh ya. Kalau misalnya semua masyarakat serentak ambil uangnya dari bank, mampus negara. Ada pikiran sampai ke sana nggak sih? Gua aja yang bukan siapa-siapa, cuman butiran debu, sampai mikir ke sana loh. Yakin ini cuman diam aja. PPATK
sudah membuka kembali nomor rekening yang sudah diblokir sebelumnya. Namun dampak dari kebijakan konyol ini masih terjadi sampai saat ini. Akibat kebijakan konyol dari PPATK ini, nilai saham bank-bank nasional kita itu jadi anjlok. Kepercayaan investor terhadap bank-bank nasional kita itu menjadi menurun akibat kebijakan konyolnya PPATK ini. Belum lagi masyarakat saat ini berbondong-bondong ke bank untuk menarik dananya. Semacam terjadi distrust terhadap perbankan kita. Nggak tahu ini kalau terus-terusan kayak gini nih, tidak menutup kemungkinan terjadi resesi ekonomi. Ekonomi akan bergejolak. Kayak gini nih kalau kebijakan konyol diambil tanpa pertimbangan yang sangat matang. Yang menjadi korban apa ya? Negara kita, pemerintah kita. Saya jujur ya kasihan sama Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya percayalah bahwa beliau punya niat baik untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun yang menjadi persoalan, orang-orang di sekelilingnya, para pimpinan lembaga-lembaga negara di sekelilingnya ini yang ngebanyol. Akhirnya apa? Ya kayak gini yang terjadi. Kalau terus-terusan distrust terhadap perbankan kita ini terjadi oleh masyarakat, belum lagi distrust dari investor asing, dari investor semisal, kan ancamannya terhadap perekonomian bangsa kita. Bisa-bisa resesi ekonomi terjadi lagi itu krisis moneter tahun 98. Aduh, saya tidak habis pikir. Mestinya sekelas lembaga negara lah, PPATK masa tidak meminta pertimbangan terhadap BI terlebih dahulu berkaitan dengan kebijakan konyolnya itu. Dampaknya itu kan mestinya dikaji terlebih dahulu, tidak kemudian seenaknya secara sepihak melakukan pemblokiran. Benar, sekarang sudah dibuka blokirnya, tapi dampaknya itu kan masih terjadi saat ini. Saya baca di beberapa media, katanya dalam waktu sehari kita itu kehilangan uang hampir lebih dari 1 triliun sehari loh. Di di bursa saham ya. Karena apa? Distrust terhadap perbankan nasional kita itu. Ngeri. Aduh. Mungkin Pak Prabowo Subianto sesegera mungkin mengganti kepala PPATK-nya biar tidak ngebanyol begitu terus. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa terkait dengan komentar-komentar dari warganet dalam menanggapi kebijakan yang dilakukan oleh PPATK. Terus terang, sebebal-bebalnya pejabat negara mungkin tidak sama bebalnya kepala PPATK ini. Tidak sama bebalnya orang-orang yang bekerja di PPATK. Bahwa mereka itu adalah alat negara. Mereka itu adalah pejabat-pejabat negara. Seharusnya mereka profesional. Seharusnya dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan, selalu memikirkan tentang dampak-dampak atau resiko-resiko yang akan terjadi. Tetapi ya, akan sangat sulit kita menjelaskan kepada manusia-manusia bebal, manusia-manusia yang tidak mampu untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Sangat disayangkan, sekelas pejabat negara, tetapi dalam pengambilan keputusannya benar-benar tidak bijaksana. Selalu menunjukkan kekonyolan mereka, selalu menunjukkan ketololan mereka, selalu menunjukkan kebebalan mereka. Semoga saja ini menjadi catatan penting untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menonaktifkan jabatan dari kepala PPATK itu. Masih ada begitu banyak anak bangsa yang lebih mampu, lebih bijaksana. Semoga saja berita ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa agar ke depan
kita selalu berani untuk melawan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Karena hari ini media sosial perannya sangat penting untuk menyuarakan, untuk membela, untuk melawan, untuk menegakkan keadilan di bangsa ini. Melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Jangan pernah takut dalam menyuarakan kebenaran. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.